Istri itu mengalami pendarahan hebat secara tiba-tiba, akan melahirkan. Namun suaminya sama sekali tidak panik. Dia berkata bahwa jalanan macet. Namun saat itu asisten suami menelepon. Dia mengatakan bahwa dia sedang mengalami depresi, dan ingin agar suami menemaninya. Mendengar itu, suami sama sekali tidak peduli dengan kondisi istrinya. Dia langsung menarik istrinya keluar dari mobil, dan menyuruhnya untuk naik taksi ke rumah sakit. Setelah itu, suami melanjutkan perjalanan dan meninggalkan istrinya. Namun saat istri dibawa ke rumah sakit, karena keterlambatan waktu, janin di dalam perutnya sudah meninggal. Istri itu mencoba menahan emosinya, dan segera menelepon suami. Namun yang mengangkat telepon adalah asisten suami. Asisten memberitahu bahwa suami sedang mandi, dan bertanya apakah ada yang perlu dibicarakan. Istri dengan tegas meminta agar suami mengangkat telepon. Namun suami langsung menyalahkan istrinya, mengatakan bahwa dia sedang berlebihan. Kemudian asisten berpura-pura dengan tampilan kasihan, mengatakan bahwa dia yang tidak bisa mengendalikan emosinya, dan menelpon suami sehingga istrinya ditinggalkan. Asisten bahkan mengancam akan bunuh diri dengan membawa pisau. Melihat hal itu, suami langsung menghalangi asisten, dan memeluknya untuk menenangkan. Kemudian dia berkata kepada istrinya bahwa anak itu sudah mati. Tidak apa-apa. Tapi istrinya tidak boleh mengganggu dirinya dan asisten. Melihat suaminya yang begitu kejam, wanita itu memutuskan untuk meninggalkan pria itu. Cepat, 3 tahun berlalu. Kini istri itu sudah menikah dengan orang lain, dan hidupnya sangat bahagia. Suatu hari suami mengatakan bahwa dia akan kembali dari perjalanan bisnis, dan ingin agar istrinya menjemputnya di bandara. Istri dengan senang hati menyetujuinya. Namun saat dia sampai di bandara, dia tak sengaja bertemu dengan mantan suami dan asistennya. Mereka langsung mendekat dan mengolok-oloknya. Istri membalas mereka dengan tegas, mengatakan bahwa dia datang ke bandara tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun mantan suami yang tidak tahu malu tetap bersikeras, mengatakan bahwa wanita itu ingin berdamai dan kembali bersama dirinya. Untuk membuatnya merasa malu, mantan suami langsung mengeluarkan uang dari sakunya, dan memberikannya pada istri, menyuruhnya menghilang dari hadapannya. Setelah itu, dia pergi bersama asistennya. Namun saat wanita itu menunggu suaminya di ruang tunggu, dia kembali bertemu dengan mereka. Melihat itu, mantan suami mengira wanita itu sedang mengikutinya, dan menjelaskan bahwa dia datang ke bandara untuk menjemput seseorang yang penting. Dia meminta wanita itu untuk tidak menghalangi rencananya. Namun dia tidak tahu bahwa orang yang dia tunggu adalah suami wanita itu. Saat itu suami mengirim pesan kepada wanita itu, mengatakan bahwa pesawat pribadi sudah tiba. Setelah membaca pesan itu, wanita itu memutuskan untuk pergi, agar suami tidak khawatir. Namun asisten tiba-tiba menjatuhkan wanita itu ke tanah. Sebelum wanita sempat mengadu, asisten langsung menuntut kompensasi, dan menuduh wanita itu merusak sepatunya. Wanita itu sama sekali tidak peduli pada mereka. Saat dia bersiap pergi, mantan suami tiba-tiba menariknya, dan menuntut wanita itu untuk membayar ganti rugi. Kemudian dia melempar wanita itu ke tanah. Lalu asisten datang menghampiri wanita, dan memberitahunya sebuah rahasia. Ternyata, selama wanita hamil dulu, asisten selalu menambahkan obat penggugur kandungan ke dalam makanan wanita itu. Mendengar ini, wanita sangat terkejut. Dulu dia yang membantu asisten yang tidak berdaya. Namun kini asisten malah mengkhianatinya. Bahkan keguguran anaknya juga disebabkan oleh asisten. Wanita merasa sangat marah dan menyesal. Dia langsung menampar asisten. Melihat asisten tercinta dipukul, mantan suami langsung menendang wanita itu. Namun meskipun demikian, mantan suami masih belum puas. Dia memegang rambut wanita, memaksanya untuk meminta maaf kepada asisten. Wanita itu dengan tegas menolak, dan mengatakan bahwa yang harus meminta maaf adalah asisten. Mantan suami yang marah terus memukul wanita itu, dan mengatakan jika wanita itu tidak meminta maaf, dia akan terus memukulnya. Namun saat ketegangan semakin meningkat, suami wanita akhirnya tiba di lokasi.